Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya ini. Heran ya, marak demo tangkap Rocky Gerung. Syahrial Nasution mengatakan menteri seenaknya balikin duit suap enggak ada demo. Begitu kan? Menteri seenaknya balikin duit suap enggak ada demo. Artinya apa? Artinya selama ini kita melihat bahwa ya masyarakat atau hukum bisa intervensi begitu. Masa ada uang dikembalikan, hasil korupsi dikembalikan, lalu kemudian tidak ada tersangka di situ begitu. Kenapa kok Rocky Gerung menyatakan seperti itu, kritik pemerintah, kritik Presiden Jokowi tiba-tiba di demo habis-habisan. Ada apa begitu kan ya? Ini kan sudah jelas begitu. Mandalika rugi, tidak ada apa-apanya begitu kan, tidak di demo apa-apa. JIS ya. Terus kemudian karena yang bangun Anies Baswedan menjadi spekulasi sana sini dan sebagainya. Ini kan kacau begitu ya. Artinya selama ini kalau kita melihat proses dalam demokrasi kita begitu, yang namanya hukum itu harus sama begitu kan ya. Jangan sampai ya tumpul ke atas ya, tajam ke bawah begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Heran marak demo tangkap Rocky Gerung ya. Syahrial Nasution mengatakan menteri seenaknya balikin duit suap nggak ada demo. Ada apa begitu? Kok mingkem semua begitu kan? Yang balikin duit 27M ya, menang wae, nggak minta maaf, urusannya selesai, nggak ada yang demo menuntut untuk dipolisikan. Betul begitu ya. Halah pret ya, Rocky Gerung memang pantas dipenjarakan katanya begitu. Itulah muncul spekulasi begitu. Saya hanya bacakan saja komentar-komentar netizen begitu ya. Bahkan Rocky Gerung presiden bahwa kebijakan ya goblok dan tolol. Relawan Jokowi marak demo. Giliran ada menteri yang bikin ya, yang balikin duit suap kepada ya pada mingkem ya, kayak mulutnya sariawan plus sakit gigi. Padahal itu duit rakyat juga. Itulah kalau masyarakat sudah dipecah-pecah begitu, mudah terpecah belah di situ begitu ya. Coba dong ya Partai Demokrat demo minta duit hambalang dibalikin, berani nggak? Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan ya, kenapa nggak kalian saja yang demo? Bukankah itu hobinya? Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu, banyak yang tidak terima juga ternyata begitu ya. Relawan-relawan Jokowi ternyata banyak yang kepanasan ketika dikritik seperti itu begitu. Rakyat simpatisan yang sakit mental ya, demo Rocky ada bandarnya, ada duitnya. Kalau demo balikin duit, siapa yang mau bandarin ya? Jadi setiap demo antitesa terhadap oposisi itu di belakangnya ada bandarnya, bukan aspirasi katanya begitu ya. Jadi kan sudah kelihatan begitu, ada yang dibayar 100.000 katanya begitu ya, bahkan yang di demo itu, yang ikut demo adalah nenek-nenek begitu kan ya, yang tidak tahu apa-apa kalau menurut saya pribadi. Jadi artinya apa? Artinya mengumpulkan massa itu dengan cara-cara seperti itu saya kira keterlaluan begitu ya. Bahkan ini ya, ada sponsor ya ini dari nenek-nenek. Nah, menteri itu adalah panitia ya, menteri itu ya adalah panitia yang mengatur jalannya bagi-bagi uang masuk dan uang keluar. Ya, kalau uang yang kemudian ya banyak yang terjerat korupsi dari menteri-menteri Pak Jokowi, Johnny G Plate dengan yang lain begitu, apalagi ya yang kemudian menteri bansos itu begitu, Julius siapa nggak tahu, lupa begitu ya. Coba balikin duit hambalang ya, cebong ya, otak pendek emosi. Ini banyak sekali. Kenapa para buzzer dan cebong emosi banget begitu kan? Melihat bahwa ketika dikritik oleh oleh oposisi begitu ya, ada apa begitu ya? Bahkan ya bangsa ini belum mampu mencerna prinsip-prinsip demokrasi berpotensi ya, terjajah kembali ya. Bahkan pendemo untuk mencari simpatik dari rakyat itu demo kasus BTS, kasus nikel ilegal negara yang merugi 5,7 triliun. Ada dugaan ipar Pak Jokowi terseret kasus korupsi ya. Kok mingkem semua? Itulah yang harus menjadi pertanda penting bahwa apa yang terjadi selama ini. Kalau punya orang dalam gampang begitu ya. Apalagi dijerat sebagai hukum pidana korupsi dan sebagainya, gampang kalau orang dalamnya ya bebas begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, heran marak demo Rocky Gerung tangkap Rocky Gerung. Syahrial Nasution mengatakan menteri seenaknya balikin duit suap nggak ada demo, katanya begitu ya. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution ya mengatakan menilai ya paradoks sedang terjadi di negeri ini, pasalnya masyarakat lebih perhatian kepada kasus yang tidak substansial ya ketimbang kasus korupsi besar.
Bahkan Syariel merasa heran lantaran ya kasus korupsi yang merajalela di era Jokowi bukan diduga hingga ya menjalar ke dalam kabinet. Tidak membuat masyarakat menjadi geram, ya indikatornya tidak ada aksi-aksi di kalangan mahasiswa maupun aktivis atas kasus-kasus korupsi tersebut. Bahkan menteri seenaknya balikin duit 27 miliar dan ada kasus BTS ya 349 triliun aksi TPPU di Kemenkau. Ya, tidak ada riak gelombang demonstrasi ya. Tegas Syahrial dalam akun Twitter pribadinya yang dikutip oleh tajukpolitik.com. Kan sudah jelas di situ begitu kan. Ya, mengembalikan uang haram, mengembalikan uang hasil korupsi, tidak ada tersangka. Ada apa begitu kan? Kan kacau logika seperti itu begitu. Jadi inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan menurut Syahrial Nasution ya kasus remeh-temeh seperti pernyataan pengamat politik Rocky Gerung ya tentang bajingan tolol justru mengundang aksi demonstrasi. Para relawan Jokowi berduyun-duyun menggelar demo sekalipun Jokowi menganggap pernyataan Rocky sebagai hal yang kecil. Bahkan ya satu kalimat bajingan tolol sebagai kritik terhadap kinerja presiden seolah-olah negeri ini besok akan roboh negeri ganas ya, negeriku ganas ya. Bahkan seperti diketahui usai viral ucapan Rocky Gerung yang dituding menghina Jokowi ya, ramailah demo menuntut polisi tangkap pengamat ya menyetrik tersebut. Walaupun banyak ditemui demo yang dilakukan pelakunya hanya hitungan jari bahkan tidak mengerti apa yang mereka tuntut. Ada pula yang mengaku ikut demo hanya dibayar oleh 2 bungkus mie instan saja dan dibayar Rp100.000. Katanya banyak relawan-relawan yang kemudian berbicara seperti itu begitu ya, dalam artian bahwa dalam berita itu ya katanya ya mengumpulkan massa itu begitu kan ya, baik entah relawan siapa begitu kan ya, katanya dibayar hanya mie instan saja dan katanya dibayar uang 100.000 juga begitu. Sementara itu Ketua Barikade 98 yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo, Benny Ramdhani mengungkapkan 10.000 relawan akan menggelar aksi demonstrasi ya unjuk rasa yang akan digelar pada 10 Agustus 2023 itu bertujuan menuntut ditangkapnya Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi. Kita persiapan konsolidasi untuk aksi besar di daerah-daerah dan juga kita di Jakarta pada tanggal 10. Jadi karena tanggal 10 ya 10.000 lah Jakarta ya di Jakarta, kata Benny di komplek Istana Kepresidenan itu. Bahkan di satu sisi tentunya adalah karena gerakan nasional ya, kita kemarin konsolidasi gerakan nasional tangkap Rocky Gerung dan efek pentinglah penegakan hukum. Ibunya Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran ya. Bahkan pejabatnya sendiri melaporkan itu kan kacau begitu. Digaji rakyat untuk rakyat malah rakyatnya yang ditangkap begitu kan aneh begitu. Benny menuturkan pernyataan Rocky Gerung yang menyebutkan Jokowi dengan menggunakan kata bajingan itu membuat gaduh dan telah lantakan ya kesabaran para relawan sebab Presiden Jokowi merupakan simbol negara. Bahkan di satu sisi, yang dilakukan Rocky Gerung itu kan memantik kegaduhan. Nah, sekarang mana yang lebih waras? Kita menyikapi Rocky Gerung dengan proses hukum daripada cara ya barbar kita datangi, geruduk dan kekerasan. Enggak lah ya. Kita orang paling fair dalam demokrasi, katanya begitu. Nah, apa yang disampaikan Rocky Gerung ini ya meluluh lantakkan ya kesabaran kita 8 tahun. Menurut Benny, Rocky Gerung tidak bisa membedakan mana kritik dan mana hujatan. Karena itu para relawan Jokowi pun ya mengambil tindakan melaporkan Rocky Gerung ke Polda masing-masing wilayah. Untuk kali ini saja Rocky Gerung kena batunya deh dan saya yakin dia akan diproses secara hukum, kata Benny. Justru Benny itu yang bisa dilaporkan begitu kan karena Rocky Gerung dicap sebagai antek juga di situ mengatakan seperti itu begitu. Bisa saja si Benny juga bisa dilaporkan di situ begitu ya. Kita tunggu saja ya. Bahkan yang dikritik itu adalah Pak Jokowi. Kenapa relawan-relawannya marah begitu? Ada apa begitu? Ini sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Jadi saya kira dalam proses dan demokrasi sah-sah aja begitu ya. Ngapain kita harus melapor? Inilah kebebasan berdemokrasi begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.